Shalom, salam sejahtera bagi kita yang berada di mana saja saat ini. Jumpa kembali dalam lentera kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang. Karena itu memulai seluruh aktivitas hari ini, kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang berharap berada dalam pimpinannya dan juga dapat menjalani hari ini, menjalani hidup kita dalam tuntunan terang firman-Nya. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang telah memeliharakan kami. Dan hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hari yang Engkau anugerahkan itu. Memulai seluruh kegiatan dan aktivitas, menjalani hari-hari hidup kami. Kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan, merenungkannya. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh membaca dan mendengarnya dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Kitab Perjanjian Lama Imamat 26 ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saudara, kepada siapa kita menyembah? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tentu mudah bagi kita. Dan karena itu pun jawabannya bagi kita adalah mudah. Kita semua akan menjawab. Kepada siapa kita menyembah? Tentu kepada Allah yang hidup. Tetapi dalam kenyataannya, justru ada juga orang-orang yang percaya sesungguhnya tidak menjadikan Allah yang hidup itu sebagai satu-satunya yang disembah. Karena masih melakukan penyembahan kepada benda-benda. Kalau dulu ya mungkin dalam wujud patung, batu, pohon. Tetapi kalau sekarang wujud penyembahan kepada benda-benda itu di zaman yang lebih modern saat ini, kita lihat lebih banyak pada benda-benda yang disebut uang, juga materi-materi yang lain. Memang seolah-olah tampaknya tidaklah seperti itu. Tidaklah seperti di zaman yang lampau, benar-benar ada patung, penyembahan, ada batu, bahkan ada pohon. Tetapi pun terlihat sekarang bahwa penyembahan itu kita lihat juga dengan cara-cara modern. Dengan cara hidup dan cara memperlakukan dari materi, uang dalam kehidupan kita.
yang memperlihatkan sebenarnya hati kita melekat pada benda-benda itu, dan itu adalah sebuah wujud penyembahan. Dalam kisah Perjanjian Lama, kita membaca kisah penyembahan berhala dari bangsa-bangsa dan juga penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Dan ketika itu terjadi, kita melihat penyembahan itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 14 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." Penyembahan kepada Allah yang hidup bukanlah penyembahan asal menyembah. Bukanlah penyembahan yang adalah rutinitas belaka. Bukanlah penyembahan yang hanya dalam bentuk ritual-ritual. Karena kalau itu terjadi, maka penyembahan kita itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 dan juga dalam Yesaya pasal 1 ayat 13a. Demikian kata firman Tuhan. "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku." Karena itu penyembahan yang benar adalah hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Hidup kudus. Firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Dengan demikian, jikalau kita benar-benar menyembah dalam ketaatan pada firman-Nya, hidup kudus, maka kemudian dalam penyembahan kita itu, kita akan benar-benar tunduk kepada Allah, hormat, dan menyatakan pelayanan yang tulus kepadanya. Dan tentu hidup yang dipersembahkan dengan taat pada kehendak-Nya itulah yang merupakan sikap penyembahan yang benar kepada Allah kita yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan dan karya Roh Kudus. Mari kita hidup dalam ketaatan, karena penyembahan yang seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama untuk menikmati sukacita pemberitaan firman yang boleh hari ini kami bersama-sama baca dan dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami, yang memahami bahwa sesungguhnya Engkaulah Raja atas segala raja yang layak menerima sembah dari setiap orang percaya, bahkan dari setiap bangsa-bangsa. Biarlah firman menjadi sesuatu yang kami renung-renungkan, bahkan kami lakukan dalam ketaatan kepadamu. Hari ini kami berdoa untuk seluruh aktivitas kegiatan kami.
baik dalam bekerja, dalam menekuni berbagai bidang usaha yang Engkau kehendaki, dalam menata kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam menyatakan tanggung jawab pelayanan kami. Engkau memperlengkapi kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan itu boleh berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Bahkan tentu semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau memberkati tiap pribadi dalam setiap tanggung jawab, baik itu sebagai orang tua maupun anak-anak, kecil, remaja, muda-mudi, kiranya berada dalam berkat perlindungan-Mu. Bahkan berkati bangsa kami, berkati pemerintah yang ada, berkati dunia di mana kami ada. Biarlah damai sejahtera-Mu kami boleh nikmati dalam suasana yang kami jalani saat ini, di mana virus corona masih menjadi satu hal yang menakutkan. Tetapi biarlah kami tidak pernah kehilangan pengharapan kepada-Mu. Berkati setiap yang bersuka cita, sehingga sempurnalah sukacitanya. Jikalau ada yang bergumul, sakit, dan pergumulan yang lain, Tuhan menolong. Sehingga semuanya boleh menikmati kelegaan, karena Tuhan sumber pertolongan. Terpuji Engkau Tuhan, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.